warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ika akan menjelaskan materi tentang menentukan jumlah suku ke N. Kalau sebelumnya materi yang udah kalian pelajarin itu menentukan suku ke N. Nah sekarang jumlahnya. Jadi Bu Ika ulas sedikit ya. Contohnya itu misalkan ada barisan, suatu barisan di sini 2, 4, 6, 8, 10. Kalian bisa lihat kan di mana suku pertamanya 2. Ini suku pertamanya 2 dan kita bisa lihat bedanya di sini itu juga 2 ya. Kalau misalkan pertanyaan Bu Eka tentukan suku ke 4. Oh 4 misalkan Bu Eka tanya 4. Oh berarti kita tinggal hitung aja. Di baris keempat 1, 2, 3, 4, 8. Atau Bu Eka tanya lagi suku kelima. Yang Bu Eka pengen tahu suku kelima. Berarti kalian tinggal hitung tuh 2, 3, 4, 5. Oh berarti 10. Nah itu kalau kita ditanya tentang suku ke-nya, suku keberapanya. Nah sekarang pertanyaannya dirubah. Dia nggak nanya suku keberapa, tapi dia nanya jumlah dari kelima-lima suku ini atau jumlah dari keempat-empat suku ini. Nah pertanyaannya misalkan jumlah 5 suku pertama. Nah dia nanya jumlahnya. Gimana caranya? Ya kita tinggal jumlahin. Dia minta jumlah 5 suku pertama. Berarti ini sukunya ada 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kan ya. Nah maka dari itu kita tinggal jumlahin aja. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10. Kita jumlahin semuanya di sini ternyata 30. Itulah jumlah 5 suku pertama 30. Tapi bagaimana ceritanya kalau misalkan yang ditanyanya bukan jumlah 5 suku pertama? Kalau 5 suku pertama masih gampang ya. Kalau ditanyanya jumlah 100 suku pertama. Tuh, yang ditanyanya jumlah 100 suku pertama atau 200 suku pertama. Bu Eka rasa untuk menjabarkannya jadi 200 itu terlalu panjang. Dan untuk menambahkan sampai ke 200 suku itu juga terlalu ribet. Nah, di sini para ahli terdahulu sudah menemukan rumus yang untuk memudahkan kita menghitung menentukan jumlah suku ke N. Jadi ada rumus di sini. Namanya jumlah suku ya. Jadi ada rumus Sn sama dengan N per 2 kurung 2A plus N min 1B. Emang rumusnya agak panjang, tapi ketika sudah kalian kerjakan, ini ternyata rumus yang simple banget kalau menurut gue Kak. Nih, Sn sama dengan N per 2, 2A plus N min 1B. Seperti yang sebelumnya kita sudah pelajarin. Di sini ada A, ada B, dan ada N. A masih sama. A itu masih suku pertama. B masih beda. Dan N itu masih banyak suku. Bu Eka lanjut ke contoh soal nomor 2. Jika diketahui barisan 2, 5, 8, 11, 14, tentukan jumlah 30 suku pertama barisan tersebut. Ini sudah mulai banyak ya, 30 suku pertama. Jadi kita langsung pakai rumus aja, nggak usah dijabar-jabarkan karena terlalu ribet. Langkah pertama yang harus kalian kerjain supaya kalian selalu ingat itu bikin diketahuinya dulu. Biar kita nggak ketukar. A, B, N itu yang harus kalian tulis. A-nya berapa? A itu suku pertama 2. B-nya itu apa? B itu 3. B itu beda, tinggal kurangin aja. 5 kurang 2 3. 8 kurang 5 3. Jadi bedanya 3. N itu suku yang ditanya. Berapa jumlah suku yang ditanya? 30 jumlah suku yang ditanya. 30. Lanjut, kita mulai masukin rumus. Yang ditanya Sn, biar ingat selalu tulis rumusnya dulu ya, biar agak panjang dan ribet nggak apa-apa, yang penting kalian tulis rumusnya dulu, nanti lama-lama hafal rumusnya. N sama dengan N per 2 2A plus N min 1B. Nah, sekarang kita masukin Sn, N-nya 30, berarti yang ditanya itu S30. N tadi berapa? 30 lagi. 30 per 2. 2A itu artinya 2 dikali A, tapi tanda kalinya Bu Eka bikin titik ya. 2A artinya 2 dikali A. 2 dikalinya diganti titik, A-nya berapa? A-nya 2. Ditambah N min 1, N-nya 30. 30 kurangin sama 1, ada beda di sini. Bedanya
3. Kita tutup lagi. Nah sekarang lihat 30 dibagi 2, 15. 2 kali 2, 4. Ditambah 30 kurang 1, itu 29. 29 sama beda ini dikali. 29 sama 3 ini dikali. Tapi Buika kasih tanda titik aja di sini, yang artinya kali. Nah kayak gitu. Jadi 30 kurang 1 itu 29. 29 nanti dikaliin sama 3 yang di sini. Oke, sekarang kita kerjain. 15 buka kurung lagi, 4-nya tulis lagi. Kalian harus kaliin dulu yang ini. Kaliin dulu. Karena beda ini punyanya si N-1. Jadi gak boleh 4 ditambahin dulu sama 29 baru dikali 3. 29 kali 3 itu 87. Ingetin ya, gak boleh 4 tambahin sama 29 baru kalian kaliin 3. Gak boleh ya. Ingat aturan bilangan bulat, ada penjumlahan, ada perkalian, yang harus kalian kerjain perkalian dulu. Nah udah. 15-nya masih ditulis lagi. 4 tambah 87, 91. Kalau udah kayak gini tinggal kalian kaliin. 15 kali 91, 1365 jawabannya. Buika akan lanjut di contoh soal ketiga. Nah contoh soal ketiga ini berupa soal aplikasi menentukan jumlah suku KN dalam dalam kegiatan sehari-hari ya. Kalian kan sering melihat bangku yang ada di bioskop kan, itu tersusun rapi dari depan sampai ke belakang, dari yang depan paling sedikit sampai yang ke belakangnya itu bertambah terus. Nah sekarang kalau kita mau menghitung jumlah seluruh kursi yang ada di dalam bioskop itu, kita tidak perlu menghitung satu-satu. Jadi kita hanya cukup mencari tahu kursi bagian depannya berapa dan penambahan kursi ke belakangnya itu berapa. Oke, sekarang ada soal di ruang pertunjukan terdapat sejumlah kursi. Baris paling depan ada 16 kursi, belakang selalu lebih 4 kursi. Jika pada ruangan tersebut tersedia 23 baris kursi, berapa jumlah kursi pada ruangan tersebut? Dia bertanyanya jumlah kursi pada ruangan tersebut. Oke, langkah pertamanya apa? Yang Buika selalu bilang, tulis dulu A, B, N-nya berapa. A, kursi pada baris depan. Lihat nih, pada baris depan terdapat 16 kursi. Berarti 16 ini merupakan A. Beda, baris belakang selalu lebih 4 kursi. Baris belakangnya selalu lebih 4 kursi. Nah, dia selalu lebih 4, berarti bedanya 4. N, pada ruangan itu tersedia 23 baris kursi. Jadi ada 23 baris, berarti N-nya itu 23. Nah karena ditanyanya jumlah, artinya kita masukin rumus ya. Sn sama dengan N per 2, 2A plus N min 1B. Lagi-lagi tulis rumusnya dulu supaya apa? Supaya inget sama rumusnya. Jadi gak perlu ngapalin rumus berkali-kali, jawab aja soal, nanti juga inget lama-lama rumusnya. Kita masukin N yang ditanyanya. Sn yang ditanyanya 23, ganti N-nya sama 23, N-nya tadi 23 lagi ya. 23 per 2, 2-nya tulis lagi, A-nya berapa? A-nya 16, kasih titik ya, lagi-lagi 2 artinya 2 kali A, berarti 2 kali 16, kasih titik aja. Tambah N min 1, N min 1, N-nya 23, 23-nya tinggal kalian kurangin 1, berarti 22, gue kan langsung tulis 22 aja ya. Jadi N min 1 ini dari 23 dikurang 1, langsung 22. Gue tulis B-nya berapa? B-nya 4. Nah kita kerjain lagi. 23 dibagi 2 enggak bisa. Nanti aja kita kerjain di terakhir. Kita simpan dulu aja. Nih taruh lagi aja di sini. Karena kan nggak bisa. Bukan nggak bisa, tapi hasilnya berkoma. Nantinya kalian akan sulit untuk perkaliannya tuh lebih ribet ya. Jadi kita cara yang simpan dulu, kita kerjain di akhir. 23 bagi 2, 2 kali 16 30, 2 ditambah 22 kali 4 88 ya. Nah 23 bagi 2 lagi-lagi kita simpan, karena hasil kalau dibagiin hasilnya berkoma.
32 tambah 88, 120. Nah, 120 ini tinggal kita coret sama yang ini. Tuh, 120 dicoret bisa. 120 bagi 2 itu 60. 23 tinggal kaliin sama 60. Hasilnya 1380. Udah selesai kayak gitu aja. Baik, itulah tadi 3 contoh yang sudah Boyka jelaskan tentang menentukan jumlah suku ke N. Jadi sekali lagi Boyka bilang, untuk menentukan jumlah suku ke N, kalian harus cari dulu A-nya berapa, B-nya berapa, N-nya berapa, lanjut masukin rumus. Untuk 2A itu artinya 2 dikali A ya. Sama ini juga N-1, jadi mendingan kita kurangin aja N-nya 23, kurangin dulu sama 1. Oke, bagi kalian yang masih belum paham, silahkan diulang-ulang aja videonya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.